Langit Jakarta malam itu kelam, diselimuti awan gelap yang menggantung seperti firasat buruk. Di tengah gegap gempita kehidupan malam ibu kota, sebuah klub malam bernama Nebula dipenuhi lampu strobo yang menari-nari liar. Musik menghentak seperti detak jantung yang dipacu adrenalin, manusia berdesakan, berdansa, minum, dan lupa pada realitas di luar tembok itu. Namun di antara mereka, ada satu pria yang matanya tidak pernah tertipu kilau cahaya, Letnan Saka, Intel Kopassus dengan rekam jejak bersih dan reputasi sebagai pemburu bayangan. Saka malam itu menyamar sebagai eksekutif muda yang ingin melepas penat. Jas mahal pinjaman dari markas, rambut ditata rapi, dan jam tangan seharga motor bebek di pergelangan tangannya membuatnya menyatu sempurna dengan keramaian kelas menengah atas. Namun di balik senyumnya, mata Saka menelusuri setiap sudut klub dengan dingin, mencari tanda-tanda transaksi gelap yang dikabarkan sering terjadi di tempat ini, senjata, narkoba, bahkan perdagangan manusia. Beberapa hari sebelumnya, laporan intelijen menyebutkan bahwa Nebula bukan sekadar klub malam biasa. Ada orang dalam yang memungkinkan transaksi ilegal berlangsung mulus tanpa gangguan. Saka ditugaskan menyelidiki, dan jika perlu, menangkap siapapun yang terlibat. Malam itu, dia tidak membawa pistol, hanya senjata tajam kecil tersembunyi di balik sabuk dan pelatihan yang membuatnya lebih mematikan dari peluru. Saat sedang menyimak percakapan dua pria mencurigakan di meja VIP, matanya menangkap keributan di area bar. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jaket kulit, berdiri sempoyongan sambil berteriak-teriak memaki. Wajahnya merah padam, napasnya bau alkohol. Di hadapannya, seorang pria berambut klimis yang mengenakan kemeja terbuka menggoda seorang wanita dengan cara menjijikkan, menyentuh pipinya, menarik lengannya, hingga sang wanita tampak ketakutan dan mencoba melepaskan diri. Seketika suasana di sekitar mereka berubah. Musik masih berdentum, tapi orang-orang mulai melirik, sebagian menjauh. Si pria mabuk mendorong pria klimis itu hingga terjengkang ke lantai. "Jangan sentuh dia, bangsat!" teriaknya, suaranya kasar dan tak terkendali. Pria klimis bangkit, wajahnya murka, dan langsung melayangkan pukulan balasan. Tinju membalas tinju, kursi berterbangan, botol pecah. Para pengunjung panik dan mundur, menciptakan lingkaran di sekeliling dua binatang yang bertarung di tengah kandang hedonisme. Saka masih diam di tempat, tangannya disaku, matanya tajam menilai. Nalurinya langsung menyadari, ini bukan sekadar perkelahian biasa. Pria mabuk itu tidak biasa. Gerakannya terlalu terlatih, walau teler. Dan pria klimis itu, terlalu percaya diri. Terlalu nyaman di klub ini seakan ia penguasa. Saka mengaktifkan mikrofon tersembunyi di kerahnya, melaporkan, kemungkinan target terlibat. Perkelahian pecah. Dua pria, satu teridentifikasi membawa pistol. Saka menggeser langkah, mendekat pelan di antara kerumunan. Dia sudah bersiap jika situasi makin gawat. Matanya terus mengamati keduanya yang mulai kehabisan kendali. Pengunjung mulai menjerit ketika si pria mabuk mengeluarkan pistol dari balik jaketnya dan mengarahkannya ke wajah pria klimis. Satu tembakan bisa mengubah malam jadi neraka. Saka tahu, dalam hitungan detik, ia harus memilih, menunggu perintah, atau bertindak sendiri. Dan seperti yang selalu dia lakukan, Saka memilih yang kedua. 1 detik sebelum pelatuk ditekan, Saka menerobos kerumunan seperti bayangan. Dalam satu gerakan halus namun mematikan, ia menamparkan pistol itu dari tangan si pria mabuk, membuat senjata logam itu terlempar ke lantai dan tergelincir di bawah sofa. Pria mabuk itu terhuyung, hendak memaki, tapi belum sempat mulutnya membuka, Saka sudah menyikut rahangnya dengan keras. Tubuh si pria ambruk, pingsan seketika. Musik langsung mati. Klub sunyi. Semua mata tertuju padanya. Pria klimis yang tadi terlibat perkelahian dengan cepat berdiri, tampak terkejut tapi tidak takut. Ia tidak seperti orang biasa. Alih-alih melarikan diri, dia justru melangkah perlahan ke arah wanita yang tadi diganggunya, namun kini disembunyikan oleh para penjaga klub. "Dia milikku," gumamnya dengan suara rendah dan serak. Matanya liar, nafasnya berat. Dia tampak seperti orang yang terobsesi, bukan karena cinta, tapi karena nafsu murni yang telah membusuk. Saka langsung menghalangi langkahnya. "Langkah berikutnya, kau kulempar ke aspal," ucapnya dingin. Pria klimis itu terdiam sejenak, lalu menyeringai. "Kau pikir siapa aku? Ha," katanya sambil menepuk dada. "Rian, mereka memanggilku Rian gila wanita. Semua cewek di sini kenal aku.
Bahkan beberapa penjaga klub ini digaji dari uangku. Saka tidak tertarik dengan nama-nama besar. Matanya mengamati sekeliling, beberapa pengunjung mulai merekam, beberapa penjaga klub malah tampak gugup. Satu dari mereka menyelipkan pistol di balik rompinya. Saka tahu, situasi ini bisa berubah jadi jebakan. Ia bukan cuma menangani perkelahian biasa, tapi mungkin saja tengah menyentuh sarang ular. Satu keputusan salah, dan dia bisa jadi mayat tanpa nama. Dengan cekatan, Saka memborgol pria mabuk yang ternyata menyimpan lencana polisi di balik jaketnya. "Bribtu Arga," bisik Saka setelah memeriksa dompet identitas yang jatuh. "Polisi bersenjata yang mabuk berat di tempat umum. Bisa kubayangkan atasanmu akan tersenyum saat membaca laporan ini. Tapi yang lebih mencemaskan adalah reaksi si Rian yang sama sekali tidak gentar melihat seorang polisi tumbang." "Kau pikir aku takut?" kata Rian. "Bribtu Arga itu budak. Dia minum karena frustrasi tak bisa lagi menutupi nama aku dari laporan-laporan pemerkosaan bodoh itu." Rian tertawa, "Gila, aku bayar polisi, aku bayar jaksa, aku bayar semuanya, Bung. Dan kau, siapa kau sebenarnya?" Saka menatapnya tajam, kemudian menyeringai tipis. "Aku," katanya pelan, "aku adalah orang yang tidak bisa kau beli." Lalu dengan gerakan cepat, dia menekuk lengan Rian dan menjatuhkannya ke lantai. Sekali lagi, sorakan dan teriakan mengisi ruangan, tapi kali ini bukan karena kekaguman, melainkan ketakutan. Dua pria telah ditangkap, namun Saka tahu misi barulah dimulai. Ia telah menginjak ranjau yang lebih dalam daripada yang diperkirakan. Klub malam ini bukan hanya tempat maksiat, ia adalah rumah dari jaringan kekuasaan gelap yang belum terlihat ujungnya. Dan malam itu, Letnan Saka sudah memilih untuk menyelami kedalaman itu, sendirian. Letnan Saka belum sempat menyeret kedua pria itu keluar ketika suara dentingan botol pecah menghentakkan suasana. Salah satu penjaga klub, pria berperawakan besar dengan tato di lehernya, menerjang ke arah Saka dengan membawa pecahan botol sebagai senjata. "Jangan sentuh Rian," teriaknya garang, wajahnya merah karena adrenalin. Serangan itu datang cepat, tapi Saka lebih cepat. Ia memutar tubuh dan menjatuhkan lawan dengan kuncian patah bahu yang membuat tulang bahu berbunyi seperti ranting kering diinjak. Tiga orang lainnya langsung menyusul, kali ini bersenjata tumpul dan senjata api rakitan. Klub Nebula berubah seketika menjadi gelanggang berdarah. Pengunjung berlarian panik, beberapa bersembunyi di balik sofa atau lari ke kamar mandi. Saka tak punya banyak waktu. Ia melempar kursi ke arah salah satu penyerang, lalu menyambar botol bir untuk memukul kepala pria lainnya. Suara dentuman, jeritan, dan deburan tubuh jatuh mengalahkan sisa musik yang masih tersisa di speaker. Bribtu Arga, yang tadi pingsan, tersadar dan mencoba meraih pistolnya kembali. Tangannya gemetar, tubuhnya masih setengah teler, tapi matanya kini menunjukkan kebencian yang tak terkendali. "Kau, siapa kau, sebenarnya?" "Ha, tentara, intel," teriaknya sambil tertawa miring. Ia mengarahkan pistol ke arah Saka, tapi gerakannya lamban. Saka menyergap lebih dulu, menggulung tubuh Arga ke lantai dan menendang pistolnya menjauh, lalu menekannya dengan lutut di leher hingga Arga megap-megap. Rian gila wanita bangkit dengan susah payah. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi wajahnya menyeringai puas. "Kau pikir ini selesai malam ini? Aku punya jaksa, hakim, jenderal. Kau hanya semut yang masuk ke sarang macan." Ucapannya diiringi suara sirene dari luar, mobil patroli datang, mungkin karena panggilan dari pengunjung klub yang melarikan diri. Tapi Saka tidak lega, dia tahu, bisa jadi justru aparat yang datang adalah bagian dari jaringan Rian. Dan benar saja, dua polisi berseragam masuk, melihat sekeliling, dan langsung mendekat ke arah Saka. Tapi bukannya menolong, salah satu dari mereka berteriak, "Lepaskan Bribtu Arga. Siapa kamu berani menganiaya polisi? Letakkan senjata dan angkat tanganmu." Saka tak bergerak, ia menatap mereka lekat-lekat, mencoba menilai, mencari tanda kejujuran. Tapi ekspresi mereka terlalu cepat menunjukkan keberpihakan. Saka tahu ia dikeroyok sistem. Ia menarik dompet kecil dari saku dalam jaketnya dan melemparkan lencana merah kecil dengan lambang Kopassus ke lantai. "Letnan Saka, Intel TNI aktif. Kode operasi, mata guntur. Jangan sentuh aku jika kau tidak ingin kena pasal makar." Suaranya tenang, tapi berisi ancaman yang menusuk tulang. Kedua polisi itu terdiam, mereka saling pandang, lalu mundur perlahan, sadar bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari mereka.
Saka lalu mengangkat Arga dan Rian sekaligus, menyeret mereka keluar klub dengan tangan di borgol, wajah keduanya lebam dan berlumuran darah. Pengunjung yang masih tersisa hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu, seorang pria berjas rapi, menyeret dua preman berdarah di bawah lampu neon klub malam, bagaikan malaikat murka yang turun dari langit gelap. Tapi Saka tahu, malam belum benar-benar selesai. Dua orang ini hanya pintu. Di balik mereka, masih ada jaringan, dan dalam jaring itulah, Saka harus menyusup lebih dalam, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Langit Jakarta belum menampakkan fajar saat Letnan Saka tiba di markas rahasia unit intelijen militer di bilangan Cijantung. Dengan wajah penuh debu, jas robek, dan darah kering di kerahnya, ia menyeret dua tawanan yang kini lemas tak berdaya. Dua prajurit bersenjata lengkap membukakan pintu baja, dan tanpa basa-basi membawa Arga serta Rian ke ruang interogasi bawah tanah. Saka menatap mereka dengan mata penuh bara. Ia tak peduli lagi dengan prosedur. Ia hanya ingin kebenaran. Di ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya lampu neon redup, Saka duduk berhadapan dengan dua orang yang berbeda dunia tapi terikat dalam jaringan kotor yang sama. Rian, dengan rambut klimisnya kini acak-acakan, masih menyeringai, seolah yakin tak akan lama di dalam sana. Sementara Arga, polisi yang tadi malam hampir menembaknya, kini seperti anak kecil yang kehilangan arah, mabuknya telah menguap, tapi ketakutannya mulai menampakkan diri. Mulai bicara, ujar Saka dingin. Siapa di belakang kalian? Siapa yang membiarkan tempat seperti Nebula jadi sarang kejahatan? Arga terdiam, hanya menunduk. Tapi Rian terkekeh pelan. Kau kira mereka akan membiarkanmu menyentuh kami? Aku ini investasi besar, banyak orang penting yang makan dari tanganku. Matanya liar, tapi penuh keyakinan. Kau bisa interogasi kami seharian, tapi begitu kami keluar, semuanya kembali seperti semula. Saka menendang kursi hingga Rian terjungkal. Aku bukan jaksa, aku bukan polisi, aku tentara, aku bisa membuatmu hilang tanpa nama. Suaranya datar, tapi menghantam seperti palu godam. Arga mulai gemetar. Aku cuma disuruh, aku hanya disuruh jagain dia, katanya dengan suara nyaris menangis. Atasanku, dia bilang jaga Rian, kawal gerakannya, pastikan semua aman. Aku nggak tahu kalau dia sebrutal itu. Saka menoleh cepat. Siapa atasanmu? Arga ragu, napasnya memburu. Tapi satu nama akhirnya keluar dari mulutnya, pelan dan mengejutkan, Kompol Rudi. Kepala Reserse Narkoba Jakarta Selatan. Nama itu membuat darah Saka mendidih. Ia kenal sosok itu, pernah duduk di meja yang sama dalam rapat lintas satuan. Orang bermuka dua, penuh senyum, tapi kini jelas punya tangan dalam lumpur kejahatan. Tak butuh waktu lama, Saka segera melapor ke komandannya. Saya minta izin infiltrasi lebih dalam, Jenderal, ucapnya lewat sambungan komunikasi rahasia. Target berikutnya, jaringan perwira menengah kepolisian yang terlibat melindungi Rian dan bisnis gelapnya. Jenderal di seberang sana diam beberapa saat, lalu menjawab dengan suara berat, izin diberikan. Tapi ingat, Saka, di medan ini, teman bisa jadi musuh. Dan musuh bisa menyamar jadi sahabat. Malam itu juga, Saka melepaskan seragam sipilnya dan mengenakan baju gelap lapis Kevlar. Ia tahu, permainan ini baru dimulai. Dan untuk menang, dia harus bermain lebih kotor dari siapapun, tanpa kehilangan jiwanya sendiri. Dengan senjata di pinggang dan kamera tersembunyi di kancing bajunya, Letnan Saka bersiap menyusup lebih dalam ke lubang gelap yang belum pernah disentuh hukum. Langkah Saka malam itu membawanya ke sebuah restoran mewah tersembunyi di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari luar, tempat itu tampak seperti restoran biasa, penuh cahaya temaram, pelayan ramah, dan alunan musik jazz pelan. Namun Saka tahu, di ruang VIP di balik dapur, banyak kesepakatan kotor terjadi. Di sanalah Kompol Rudi biasa menemui rekan bisnis yang datang membawa koper atau perempuan. Saka masuk menyamar sebagai kurir barang khusus, lengkap dengan identitas palsu yang telah disiapkan Intel Pusat. Seorang pelayan wanita membawanya menuju ruang belakang, tempat Kompol Rudi tengah duduk santai dengan sebatang cerutu mahal di tangan. Pria itu bertubuh kekar, rambut tersisir licin, dan mengenakan jam tangan mewah yang cukup untuk membayar uang sekolah satu desa. Di sekelilingnya, dua pria berpakaian bebas duduk diam, menjaga. Begitu Saka masuk, mata Rudi menatap tajam, lalu menyeringai. Kau pengganti yang lama, iya. Siapa namamu? Saka menjawab cepat, Reza.
Disuruh Pak Rian. Nama Rian masih punya kuasa di tempat ini. Rudy tertawa rendah. Anak itu memang tolol tapi duitnya deras. Dia bukan bisnis, dia peliharaan. Tapi, kadang peliharaan perlu diselamatkan dari dirinya sendiri. Kalimat itu menusuk. Di balik senyuman Rudy, tersimpan kegelapan yang dingin. Ia mengatur semuanya seperti permainan catur, dan siap membuang siapapun jika jadi beban. Saka memperhatikan gerak-geriknya. Dalam 1 jam percakapan samar, ia tahu, Rudy bukan sekadar penikmat keuntungan. Dia otaknya. Saka berhasil menanam alat penyadap kecil di bawah meja, tepat saat Rudy sedang sibuk memeriksa koper berisi uang hasil transaksi malam itu. Saat Saka berpamitan, salah satu anak buah Rudy menahannya. Buka baju lu dulu, katanya curiga. Jantung Saka berdetak cepat, tapi ia tetap tenang, membuka jaket dan memperlihatkan tubuh yang penuh bekas luka lama. Bekas kerjaan lama, katanya sambil tertawa dingin. Pria itu hanya mendengus dan membiarkannya lewat. Kembali ke markas, Saka memutar rekaman penyadapnya. Suara Rudy terdengar jelas, sedang berbicara lewat telepon. Besok kirim barang ke klub Nebula Asteris. Paket biasa, 3 cewek fresh dari luar kota. Pastikan Bribka Fadil kawal jalur. Saka menggertakkan gigi. Ini bukan lagi soal narkoba atau pemerasan. Ini sudah masuk pada perdagangan manusia. Dan yang membuatnya geram, banyak aparat yang terlibat dengan nama-nama yang selama ini tampak suci di depan publik. Saka tahu, bukti ini belum cukup untuk menyeret Rudy. Dia butuh lebih, bukti visual, pengakuan, dan jaringan yang lebih luas. Tapi yang paling berbahaya adalah kemungkinan Rudy menyadari pergerakannya. Sekali dia curiga, nyawa Saka tak ada harganya. Maka ia memutuskan melakukan langkah berani, menyusup lebih dalam sebagai pengawal lapangan, langsung di bawah koordinasi Rudy. Ia ingin masuk ke akar dari akar. Malam itu, sebelum tidur di markas sementara, Saka menatap langit-langit. Di pikirannya terbayang wajah-wajah korban yang mungkin tak akan pernah pulang ke rumah karena dijual oleh manusia berhati iblis. Ia berjanji dalam hati, jika ini harus berakhir dengan nyawanya yang melayang, maka ia akan memastikan kompol Rudy ikut jatuh bersamanya. Dalam perang ini, tidak ada ruang untuk kompromi. Hujan turun deras malam itu, mengguyur jalanan Jakarta yang gelap dan lengang. Sebuah mobil van putih melaju pelan menuju pinggiran kota, dikawal oleh 2 sepeda motor yang mengapitnya dari kanan dan kiri. Di dalam van, 3 gadis muda dengan mata sembab dan tangan terikat duduk diam dalam ketakutan. Saka, yang kini menyamar sebagai pengawal, duduk di depan bersama sopir. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang tertahan. Misi malam ini adalah pengiriman paket ke tempat transit milik jaringan Rudy sebelum dikirim ke luar kota. Saka sudah menyiapkan jebakan. Kamera tersembunyi terpasang di dashboard, dan tim kecil dari Kopassus sudah menyebar di titik-titik sekitar gudang tujuan. Tapi semua harus berjalan mulus dulu sampai dia mendapat sinyal pasti dari markas. Ia tahu, sekali langkah ceroboh, maka bukan hanya dirinya yang akan mati, tapi juga gadis-gadis tak berdosa di belakang. Ketika van sampai di kawasan gudang tua yang sepi, 2 pria bertubuh besar keluar menyambut. Mereka mengenakan seragam keamanan palsu, tapi Saka mengenali mereka, preman bayaran yang dikenal sadis. Salah satu dari mereka membuka pintu belakang dan tertawa puas melihat isi muatan. Bagus, fresh semua, bos pasti senang, gumamnya sembari mengisap rokok. Saka hanya diam, menahan amarah saat gadis-gadis itu ditarik turun dengan kasar. Sinyal dari alat komunikasi di telinga Saka mendadak berdesis. Tanda dari tim pengintai bahwa Rudy sedang menonton lewat kamera CCTV rahasia yang terhubung ke ruang pribadinya. Ini berarti jebakan harus berjalan sempurna. Saka mendekat ke salah satu pria dan pura-pura berbicara santai. Bos suruh pastikan tempat aman. Jangan ada suara, katanya. Tapi tangan kirinya diam-diam menekan tombol kecil di ikat pinggangnya, sinyal untuk tim Kopassus agar bersiap. Saat pintu gudang ditutup dan salah satu pria hendak menyuntik bius ke salah satu gadis, Saka bergerak. Dengan satu tendangan telak, jarum bius itu terlempar dan pria itu jatuh menabrak dinding. Dalam sekejap, ia memukul lawan lainnya hingga pingsan. Gadis-gadis itu menjerit, ketakutan, tapi Saka segera membebaskan ikatan tangan mereka. Kalian aman sekarang, bisiknya cepat. Tapi belum sempat keluar, suara langkah kaki dan teriakan dari luar menggetarkan gudang.
4 orang bersenjata lengkap masuk dan langsung menembakkan peluru ke arah Saka. Ia berlindung di balik tumpukan karung, membalas tembakan dengan pistol yang disembunyikannya di sepatu. 1 lawan 1, peluru menghujani malam. Tapi tepat saat Saka hampir kehabisan amunisi, pasukan Kopassus menyergap dari belakang, menembus dinding gudang dengan granat kejut dan senapan laras panjang. Dalam hitungan detik, semua penjahat tumbang. Saka menarik napas berat, tubuhnya basah kuyup oleh hujan dan keringat. Salah satu tentara mendekat dan memberikan isyarat bahwa semua titik aman. Tapi misi belum selesai, rekaman dari operasi ini harus sampai ke atas, dan Rudy harus tahu bahwa permainan telah berubah. Kini, bukan dia yang mengendalikan papan catur. Saka sudah masuk, dan dia akan membongkar semuanya, satu persatu. Malam itu, Saka menatap langit Jakarta yang kembali sunyi. Tapi pikirannya tetap bergolak. Ia tahu, Rudy akan marah. Dan ketika iblis marah, darah pasti akan tumpah. Tapi Saka tidak gentar, dia tidak bekerja untuk pujian. Dia bekerja untuk kebenaran, dan malam itu, dia baru saja memenangkan satu babak dalam perang yang lebih besar. Di ruang kerjanya yang mewah dan kedap suara, Kompol Rudy memandangi layar monitor dengan rahang mengeras. Rekaman dari gudang yang disusup Saka menampilkan adegan memalukan, anak buahnya dihajar, pengiriman digagalkan, dan yang paling menghancurkan, 3 gadis yang seharusnya dijual berhasil diselamatkan. Tangannya mengepal di atas meja, dan cerutu yang biasa menjadi simbol kekuasaannya kini remuk di genggamannya. "Siapa dia?" tanyanya pelan pada asistennya yang berdiri kaku di sudut ruangan. "Cari tahu, sekarang juga." 1 jam kemudian, sebuah foto dari hasil tangkapan CCTV dikirim ke ponselnya. Gambar Saka, wajahnya sebagian tertutup bayangan, tapi cukup jelas untuk diidentifikasi. Rudy memperbesar gambar itu, dan mendadak jantungnya berdetak lebih cepat. Ia kenal pria itu. Dulu mereka pernah berdiri di ruangan yang sama, saat operasi gabungan di Papua. "Saka," gumamnya pelan, "jadi kau yang kirimkan badai ini." Tak butuh waktu lama bagi Rudy untuk menyusun balas dendam. Ia memerintahkan penarikan seluruh pasukan cadangan di lapangan, menyuruh para kaki tangannya membungkam semua saksi yang pernah bekerja dalam jaringan. Satu demi satu preman dan calo wanita muda dibungkam dengan uang atau peluru. Ia ingin semua jejak dibersihkan, sebelum Saka melangkah lebih jauh. Tapi yang lebih berbahaya, ia mulai mengirimkan sinyal kepada perwira tinggi tertentu, mereka yang diam-diam menerima bagian dari bisnis kotornya. Di sisi lain, Saka berada di markas rahasia militer, bersama 3 gadis yang kini menjalani rehabilitasi. Wajah mereka masih trauma, tapi perlahan mulai pulih. Salah satu dari mereka, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Rina, menatap Saka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas, kalau tidak ada Mas Saka, kami mungkin sudah mati." Kalimat itu mengguncang hati Saka. Ia tahu, misi ini bukan hanya soal menghancurkan Rudy. Ini soal membungkam neraka yang sudah terlalu lama hidup di tengah kota. Namun malam itu, saat Saka pulang ke apartemen aman yang ia tempati, ia mendapati pintunya terbuka. Instingnya langsung bekerja. Ia mengendap masuk, pistol terarah ke depan. Dan di ruang tamu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan selembar foto lama di atasnya, foto dirinya bersama timnya saat operasi militer di hutan Kalimantan. Di belakang foto itu, tertulis tangan kasar, "Asteris, kau berikutnya." Asteris. Isi kotak itu membuat darahnya mendidih, sebuah jari manusia, masih segar, kemungkinan milik salah satu agen yang pernah menyamar bersama Saka. Saka memejamkan mata, menggertakkan gigi. Rudy sudah mulai bermain kotor. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini sudah jadi pembantaian senyap. Dan dia tahu, banyak orang di balik layar yang akan membela Rudy mati-matian karena ketakutan kehilangan kekuasaan dan uang. Saka pun bergerak cepat. Ia menghubungi komandannya dan meminta izin untuk membuka operasi kode merah, operasi rahasia yang hanya dilakukan jika target dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. "Jika saya gagal, habisi semuanya," kata Saka di akhir laporan. Komandannya diam sejenak, lalu menjawab tegas, "Izin diberikan. Jangan ragu, Saka, negara bersamamu." Di malam yang sama, Saka menulis surat pendek yang ia tinggalkan di mejanya. Isinya hanya satu kalimat, "Kalau aku mati, pastikan Kompol Rudy ikut bersamaku ke neraka." Dengan pistol di pinggang dan pisau di sepatu, ia menghilang ke dalam gelapnya malam Jakarta,
membawa dendam dan nyala perang yang tak akan padam sampai semuanya terbakar habis. Langit Jakarta diselimuti mendung kelam ketika malam itu Saka menyusup ke markas tersembunyi Rudy di daerah Kemang, sebuah gedung mewah bertingkat yang di bagian bawahnya menyamar sebagai tempat karaoke kelas atas. Namun di lantai paling bawah, tersembunyi sebuah ruang bawah tanah yang menjadi pusat kendali seluruh bisnis gelap Rudy. Saka telah menghafal setiap sudut bangunan itu dari rekaman satelit dan dokumen rahasia. Tapi malam ini, dia tidak datang untuk mengintai. Dia datang untuk menghancurkan. Dengan keahlian layaknya bayangan, Saka menyusup masuk melalui jalur ventilasi yang sempit. Napasnya teratur, matanya tajam menelusuri setiap langkah. Di tangannya, ia menggenggam senjata berperedam. Setiap penjaga yang dilumpuhkan dilakukan dengan cepat dan senyap, leher dipatahkan, senjata disita, dan tubuh diseret ke sudut gelap. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ia sudah berada di lantai bawah, tepat di depan pintu besi menuju ruang komando. Namun sesuatu terasa janggal, tidak ada alarm, tidak ada suara langkah kaki. Pintu terbuka sedikit, Saka menendangnya perlahan dan masuk, dan saat itu juga, suara tawa menggema dari speaker di sudut ruangan. Layar besar menyala, menampilkan wajah Rudy yang duduk santai sambil menyesap anggur. "Kau cepat juga, Saka," katanya dengan senyum miring. "Tapi sayangnya, ini bukan lagi markasku. Kau datang ke panggung teaterku, dan sekarang, kau pemeran utama dalam tragedi terakhir hidupmu." Tiba-tiba, dinding di belakang Saka meledak. Gas beracun disemburkan dari celah-celah ventilasi, membuat matanya perih dan tubuhnya lemas. Namun naluri tempurnya masih tajam. Dengan sisa tenaga, ia menghancurkan pipa gas dan merangkak ke lorong sempit yang mengarah ke dapur belakang. Di sana, ia pingsan beberapa detik sebelum tim cadangan Kopassus yang sejak tadi memantau dari jarak jauh menyerbu masuk dan menariknya keluar sebelum terlambat. Ketika Saka sadar di markas rahasia militer, tubuhnya lemas tapi pikirannya tajam. Ia tahu Rudy sengaja membiarkannya hidup, sebuah permainan psikologis. Rudy ingin Saka tahu bahwa ia selalu selangkah lebih dulu. Dan itu menyakitkan lebih dari luka fisik manapun. Tapi Saka bukan prajurit biasa. Kekalahan kecil hanya bahan bakar bagi tekadnya. "Kita akan buat dia keluar dari persembunyian," katanya lirih pada komandannya. Dengan umpan yang tidak bisa dia abaikan. Beberapa hari kemudian, sebuah berita palsu disebar ke media gelap, Saka mati keracunan dalam operasi di Kemang, dan penyelidikan terhadap Rudy ditutup. Umpan sempurna. Rudy, yang percaya bahwa ancaman utama telah tiada, mulai bergerak keluar dari bayang-bayang. Ia mulai mengunjungi tempat hiburan favoritnya lagi, memanggil wanita-wanita muda untuk berpesta. Ia tak sadar, semua itu kini diawasi oleh mata-mata Saka yang menyamar sebagai pelayan, supir, bahkan pengamen jalanan. Saka kini mempersiapkan langkah pamungkasnya. Bukan lagi sebagai intel yang menyusup, tapi sebagai algojo yang akan mengeksekusi. Ia tahu lokasi terbaru Rudy. Ia tahu jadwal, kelemahan, dan celah pengamanan. Tapi yang belum ia tahu, adalah siapa pengkhianat dalam tubuh aparat yang selalu membocorkan rencananya. Malam itu, saat dia menatap peta taktis bersama komandannya, satu pertanyaan menggantung di udara, siapa yang selama ini membocorkan gerakan kita ke Rudy? Dan di suatu ruangan gelap jauh dari sana, seorang pria berseragam resmi polisi sedang berbicara melalui ponsel tanpa nama. "Saka belum mati. Dia akan datang malam ini," katanya pelan. Di balik layar, permainan pengkhianatan baru saja dimulai. Dan darah akan kembali mengalir. Hujan turun deras di malam gelap ketika Saka berdiri di depan jendela markas rahasia. Pikirannya berputar, wajah-wajah rekan yang selama ini bekerja bersamanya melintas satu persatu di benaknya. Ia mencoba mengingat, siapa yang paling mungkin membocorkan semua rencananya. Tidak ada jejak pasti. Semua anggota timnya adalah orang-orang terlatih, profesional, dan loyal. Tapi fakta tak bisa dibantah, seseorang di antara mereka telah menjual informasi kepada Rudy. Komandan Saka, Kolonel Yuda, menyadari keresahan anak buah terbaiknya. Ia datang mendekat sambil membawa secangkir kopi panas, mencoba memberi ketenangan. "Saka, kita akan lakukan tes kepercayaan," katanya pelan. "Malam ini kita sebar 3 informasi berbeda ke 3 orang berbeda di tim kita. Siapapun yang informasi palsunya bocor, itulah pengkhianatnya." Saka mengangguk. Satu-satunya cara untuk memancing ular keluar adalah dengan umpan racun.
3 informasi palsu disebar. Yang satu mengatakan Saka akan menyerbu tempat karaoke milik Rudy, satu lagi menyebut Saka akan menyusup sebagai pengemis di pasar malam, dan satu terakhir menyatakan Saka akan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung diam-diam. Saka duduk menunggu, seperti pemburu menunggu langkah mangsanya di malam sunyi. Hanya butuh waktu 5 jam sebelum jebakan itu menunjukkan hasilnya. Informasi yang bocor adalah soal pasar malam. Dalam hitungan jam, pasar itu dipenuhi pria-pria bersenjata sipil, kamera pengintai, dan jebakan ranjau kecil di beberapa titik. Saka yang menyamar sebagai pengemis menyaksikan sendiri bagaimana mereka bersiap menyambutnya. Tapi yang paling mengejutkan, ia menangkap bayangan sosok pria berseragam polisi berpangkat tinggi sedang berbicara dengan salah satu tangan kanan Rudy. Sosok itu tak asing baginya, Ibtu Gunawan, rekan lamanya di latihan tempur. Saka nyaris tak percaya. Gunawan adalah orang yang dulu menyelamatkan nyawanya di perbatasan Papua, orang yang pernah berkata, "Kalau aku mati, jaga anak istriku." Tapi kenyataannya, kini Gunawan adalah si pengkhianat, mata-mata Rudy yang bersembunyi di dalam tubuh kepolisian. Wajah Saka mengeras. Dendam tak lagi hanya pada Rudy. Kini ada luka pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Malam itu juga, Saka tak menunggu perintah. Ia menyusup ke rumah dinas Gunawan di kawasan elit Menteng. Ia tak membawa senjata tajam, hanya rekaman video pengkhianatan dari kamera pengintai dan satu surat resmi dari Kolonel Yuda yang sudah mengetahui semuanya. Di ruang tamu yang hangat, Gunawan terkejut melihat Saka berdiri di ambang pintu, wajahnya kaku dan dingin. "Saka, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu jelaskan," potong Saka tegas. Ia melemparkan rekaman itu ke meja. "Kau bukan hanya pengkhianat, kau memperdagangkan wanita, menyuap atasan, dan membocorkan nyawa orang-orang tak bersalah. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjemputmu. Hidup atau mati." Gunawan terdiam, lalu dengan pelan, ia menurunkan pistolnya sendiri, meletakkannya di meja, dan menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Saka menahan emosinya. Ia memanggil tim Kopassus untuk mengekstradisi Gunawan secara diam-diam ke ruang tahanan khusus. Malam itu, pengkhianat pertama berhasil diungkap. Tapi Saka tahu, di luar sana, masih ada lebih banyak musuh dalam selimut. Dan Rudy masih berdiri tegak, menyusun kekuatan untuk pertempuran terakhir. Mata Saka menatap tajam ke kejauhan. "Satu bab lagi, Rudy, dan itu akan menjadi neraka terakhirmu." Malam itu, Jakarta seperti kota mati. Jalanan utama diselimuti kabut tipis, dan langit kelabu memantulkan cahaya lampu kota yang suram. Di sebuah bangunan tua yang pernah menjadi hotel bintang 5, Rudy menjadikannya markas terakhir, benteng penuh kemewahan, perlindungan berlapis, dan penjaga bayaran berdarah dingin. Tapi tak ada kemewahan yang bisa menyelamatkannya dari neraka yang akan datang. Karena malam itu, Saka datang bukan sebagai intel. Ia datang sebagai bayangan kematian. Dengan tim kecil elit Kopassus, Saka menyusup dari 3 arah. Setiap langkah mereka dihitung dengan presisi. Tiap tikungan, tiap pintu, tiap napas adalah tarian maut. Senjata berperedam digunakan hanya saat perlu. Sisanya, mereka bergerak seperti hantu. Rudy tak menyangka serangan langsung akan terjadi. Ia terlalu percaya diri setelah berhasil membeli banyak perwira dan menggagalkan beberapa operasi. Tapi Saka, kali ini, tidak datang untuk menangkap. Ia datang untuk menyudahi. Pertempuran pecah di lantai 3. Anak buah Rudy menembak membabi buta, namun Kopassus sudah menyebar dan menutup semua jalur keluar. Asap, ledakan granat kejut, dan suara jeritan memenuhi lorong-lorong hotel mewah yang kini berubah menjadi ladang pembantaian. Saka memimpin langsung, menerobos ke ruang pribadi Rudy di lantai tertinggi. Ia tahu, saatnya sudah tiba. Saat untuk menuntaskan semua yang dimulai sejak malam di klub itu. Rudy menyambutnya dengan pistol emas dan senyum sinis. "Kau keras kepala juga, Saka. Padahal aku pernah menawarimu kekayaan, kekuasaan, bahkan wanita. Tapi kau menolaknya semua demi idealisme yang tak akan menyelamatkanmu malam ini." Saka tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan, matanya tak berkedip. Rudy menembak lebih dulu, namun peluru itu meleset. Saka berguling, melompat, dan menembakkan 2 peluru ke bahu dan lutut Rudy. Pria gila itu roboh, meraung kesakitan. Saka mendekat, menodongkan pistol ke dahinya. "Semua wanita yang kau hancurkan, semua nyawa yang hilang karena bisnismu,
semua pengkhianat yang kau lindungi, malam ini mereka mendapat keadilan. Rudy tertawa, tawa miring, penuh darah. Keadilan, tidak ada keadilan di negeri ini, Saka. Yang ada cuma kekuasaan, kau akan tahu nanti. Saka menarik napas panjang, lalu memukul Rudy hingga tak sadarkan diri. Ia tak membunuhnya, karena kematian terlalu cepat. Penjara militer, interogasi tanpa batas, dan kehancuran nama adalah siksaan seumur hidup yang lebih menyakitkan. Beberapa jam kemudian, media nasional meledak. Raja dunia malam dan mafia wanita ditangkap oleh pasukan khusus. Rudy diborgol, dipapah ke pengadilan militer di bawah penjagaan super ketat. Ibtu Gunawan juga diseret ke meja hijau, membuka jaringan pengkhianat yang lebih luas dari dugaan. Presiden sendiri memberi penghargaan kepada Saka dan timnya secara diam-diam. Namun bagi Saka, penghargaan bukanlah tujuannya. Ia hanya ingin malam-malam kelam itu tak lagi merenggut korban tak bersalah. Di atap gedung markas Kopassus, Saka berdiri sendirian, memandangi lampu kota yang kembali menyala damai. Luka-luka di tubuhnya belum sembuh, tapi luka di hatinya mulai mengering. Ia tahu masih banyak misi menanti, banyak wajah-wajah gelap yang menanti giliran. Tapi untuk malam ini, Jakarta bebas. Untuk malam ini, neraka telah ditutup.